Salam Bhinneka Tunggal Ika. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ketut di channel Dokterku dari Bali. Kali ini merupakan video yang ke-44 yang akan membahas tentang batu ginjal. Batu ginjal banyak diderita oleh masyarakat. Oleh karena itu, maka di video ini akan saya bahas bagaimana proses terjadinya batu ginjal. Batu ginjal dalam bahasa medisnya disebut dengan nephrolithiasis. Tentu, mekanisme terjadinya batu ginjal secara umum sama dengan terjadinya batu pada saluran kencing lainnya. Batu ginjal ini terjadi dari buangan limbah yang dibuang lewat ginjal, di mana buangan tersebut mengandung garam, mengandung mineral, mengandung asam urat yang akan menjadi kristal dan membentuk batu di dalam ginjal. Dua jenis batu yang membentuk batu ginjal yang terbanyak adalah jenis batu kalsium dan batu asam urat. Baik itu kalsium oksalat maupun kalsium fosfat. Di samping buangan limbah yang dibuang lewat ginjal banyak mengandung kalsium atau asam urat, tentu ada faktor lain yang juga menyebabkan gampang terjadinya batu ginjal. Antara lain, pH daripada air kencing itu sendiri. Kalau pH-nya asam, itu akan cenderung terjadi pengendapan batu asam urat. Bila basah, akan lebih cenderung terjadi batu jenis kalsium. Tentu faktor lain adalah kesehatan ginjal itu sendiri. Kalau ginjalnya sehat, aliran darahnya bagus, tentu tidak gampang kalsium maupun asam urat itu mengendap, sahabatku. Maka lakukanlah penyehatan ginjal dengan rutin, dengan menerapkan ilmu pijat refleksi. Batu ginjal yang berukuran kecil dengan diameter kurang dari 4 mm, ini bisa keluar dengan sendirinya, didorong oleh air kencing untuk keluar dari tubuh kita. Apalagi diameternya lebih besar daripada diameter ureter. Ureter adalah saluran air kencing yang ada di bawah ginjal, yang menyalurkan air kencing dari ginjal ke kandung kemih. Itu kalau batunya lebih besar pada diameter ureter, nggak mungkin bisa keluar, kan? Dan tetap pada tempatnya. Apalagi batunya kasar, kemudian bergerigi, nah, tentu ini akan menimbulkan nyeri pada daerah ginjal yang dirasakan di perut bagian bawah, di daerah ginjal baik kanan maupun kiri, yang disebut dengan kolik, di mana sakit perutnya hilang, timbul nyerinya luar biasa, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, tergantung di mana batu tersebut terjadi. Tentu batu ini juga menimbulkan iritasi dan perdarahan, sehingga darah yang keluar bisa darah makros, ya, kelihatan dengan kasat mata merah, air kencing kita merah. Atau bisa juga darah mikros, tidak kelihatan dengan kasat mata, yang bisa melihat hanya laboratorium. Ya. Nah, tentu bisa terjadi infeksi, sahabatku. Tentu dengan terjadinya iritasi, terjadi infeksi, bahkan bendungan di daerah ginjal akan merusak fungsi daripada ginjal itu sendiri. Sekarang saya sampaikan faktor risiko terjadinya batu ginjal atau batu saluran kencing secara umum. Yang pertama, karena ada faktor riwayat penyakit yang sama dalam keluarga, yaitu penyakit batu ginjal dan saluran kencing. Nampaknya di sini faktor genetik berperan, sahabatku. Ya. Yang kedua, karena kurang minum, sahabatku. Jadi kesehariannya itu kurang minum. Seharusnya minum 2 liter per hari atau lebih. Yang bersangkutan minumnya kurang, sehingga gampang terjadi batu ginjal. Batu ginjal juga bisa terjadi karena sering menahan kencing, sahabatku. Makanya jangan menahan kencing. Kalau mau kencing, kencing langsung, ya, yang ditahan-tahan. Nah, ternyata orang yang suka dengan garam atau makanan asin itu cenderung terjadi batu ginjal. Oleh kenapa? Banyak mengandung, di samping natrium, banyak mengandung kalsium.
Nah, bagi mereka yang sering minum suplemen yang mengandung kalsium, karena berlebihan, tentu ada risiko terjadinya batu ginjal atau batu saluran kencing. Termasuk juga obat mah, sahabatku, antasida, itu juga ada kalsium kandungan di dalamnya. Tentu kalau berlebihan dan sering minum obat-obat tersebut, ada risiko terjadinya batu ginjal atau batu saluran kencing. Bagi mereka yang ingin sehat, setiap hari minum vitamin C yang berlebihan, sehingga pH daripada kencingnya asam, cenderung terjadi batu asam urat. Makanya minumlah vitamin C secukupnya, sahabatku. Karena vitamin C juga kita butuhkan untuk kesehatan. Sebagai antioksidan dan mempertahankan daya tahan tubuh yang baik. Tapi secukupnya, sahabatku. Faktor risiko lain adalah dari makanan, sahabatku. Makanan yang banyak mengandung purin, di mana purin ini akan dirubah dalam tubuh secara alamiah menjadi asam urat, yaitu makanan laut seperti kerang, kemudian kepiting, udang. Nah, itu yang mungkin sering dikonsumsi masyarakat, itu bisa kita kurangi. Tentu makanan lain yang banyak mengandung purin yang akan menjadi asam urat di samping saya katakan tadi adalah daging merah, ya, daging merah atau daging berkaki 4, ya. Kemudian daging unggas. Tapi kalau bebek sama ayam itu tidak begitu tinggi purinnya, ya, lebih aman. Yang tinggi adalah daging angsa dan kalkun. Ini tidak biasa kita konsumsi angsa dan kalkun, kan? Jangan takut kalau masalah ayam sama bebek, ya. Itu kandungan purinnya tidak setinggi daripada angsa dan kalkun. Karena ini kita konsumsi yang sering sehari-hari. Biasa-biasa saja. Untuk menu daging ayam, daging bebek, biasa-biasa saja. Ya, sewajarnya saja. Ya, biasa-biasa saja. Jangan terlalu khawatir, ya. Memang yang tinggi purinnya adalah daging kalkun dan daging angsa. Di samping yang saya katakan tadi adalah jeroan. Baik jeroan binatang berkaki 4, jeroan dari binatang berkaki 2, ayam misalnya, usus-ususnya, itu banyak mengandung purin, sahabatku. Termasuk otak. Ya, otak. Bagi yang suka otak, kalau bisa betul-betul hindari makanan seperti itu. Ya, di samping kolesterolnya tinggi, purinnya juga tinggi. Nah, itu kurang lebih, sahabatku, yang terpenting yang saya sampaikan tadi, faktor-faktor risiko terjadinya batu ginjal atau batu saluran kencing. Dengan demikian, Anda telah tahu sekarang apa yang harus Anda lakukan dengan faktor-faktor risiko tadi. Yang kurang Anda perbaiki. Yang berlebihan Anda kurangi. Yang sangat berisiko Anda stop saja. Ya, tentu kalau terjadi batu ginjal, itu akan terjadi keluhan, sahabatku. Keluhannya adalah bisa nyeri pinggang, tidak nyaman di daerah pinggang, ya. Kalau duduk kok nggak nyaman, gitu. Atau terjadi sakit perut, baik di sebelah kanan maupun sebelah kiri, di mana lokasi batunya yang disebut dengan kolik, sakit perut elang timbul. Itu curiga batu ginjal atau batu saluran kencing. Kemudian kencingnya berwarna merah, ada darah yang makros. Itu juga salah satu kecurigaan. Mungkin terjadi batu ginjal. Bila terjadi batu ginjal yang cukup besar, di mana bentuknya bergerigi dan sebagainya, tentu semakin orang tersebut bergerak, misalnya loncat-loncat berolahraga, lari sana lari sini, itu setelah itu terjadi perdarahan yang lebih besar. Nah, keadaan seperti itu, kecenderungan batu ginjal itu semakin besar. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mendeteksi terjadinya batu ginjal atau batu saluran kencing secara umum? Tentu yang kita lakukan adalah rajin check up untuk mengetahui kadar asam urat di dalam darah kita. Ini salah satu paket untuk kesehatan ginjal. Jadi pemeriksaan urat merupakan paket untuk kesehatan ginjal. Kalau juga sekalian diperiksa kalsium, silakan. Kadar kalsium di dalam darah kita. Lebih komplit lagi. Yang umum diperiksa asam urat. Jadi silakan, karena jenis batu lebih banyak karena batu kalsium dan batu asam urat. Alangkah bagusnya
diperiksa rutin kadar asam urat dan kadar kalsium yang ada di dalam darah. Ya tentu kalau tinggi, antisipasi biar kembali normal. Nah, kemudian yang perlu dilakukan pemeriksaan lagi adalah kencing lengkap. Periksa kencing lengkap, ini yang paling murah. Ya, di dalam hasil pemeriksaan kencing akan ketahuan di situ tanda-tanda terjadinya batu saluran kencing atau batu ginjal. Mungkin kalsium oksalatnya meningkat, ya, ada darah mikros, ada infeksi, dan lain-lain. Nah, diagnosa yang pasti di sini adalah dengan pemeriksaan penunjang diagnosa yang disebut dengan ronsen atau USG darah abdomen bagian bawah. Jadi kan kelihatan apakah ada batu dari ginjal ke bawah sampai kandung kemih. Itu bisa dilakukan pemeriksaan dengan ronsen maupun USG abdomen bagian bawah. Nah, sekarang di penghujung video kali ini saya ingin sampaikan apa bahayanya batu ginjal atau batu saluran kencing secara umum. Bisa terjadi kerusakan ginjal yang disebut dengan gagal ginjal kronis. Sangat fatal, sahabatku. Sangat fatal. Itu karena terjadi kerusakan ginjal, tidak berfungsinya ginjal seperti normal, sehingga perlu dilakukan suatu hemodialisa, cuci darah. Bahkan ada yang seminggu 2 kali, sahabatku, seumur hidup. Sangat berisiko. Oleh karena itu, mari kita jaga ginjal kita dengan baik. Mari kita tetap selalu hidup sehat, pola hidup sehat, perilaku sehat, dan tetap jaga ginjal kita supaya tetap sehat. Terutama akibat daripada batu ginjal. Walaupun banyak penyebab kerusakan ginjal, bukan batu saja. Obat-obatan juga. Mari kita kurangi obat-obatan. Bila bisa dengan pijat refleksi, bisa dengan alternatif tanpa obat. Di mana obat kimia punya efek samping yang tidak baik, pertama terhadap lambung, yang kedua terhadap hati, dan yang ketiga terhadap ginjal. Banyak gagal ginjal terjadi karena efek samping obat, yaitu obat kimia. Maka mari mulai sekarang kita tingkatkan ilmu pengobatan alternatif, terutama pijat tanpa obat. Kalau bisa tanpa obat, kenapa harus minum obat? Ya sahabatku, demikianlah video saya kali ini. Untuk video selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana cara menanggulangi bila terjadi batu ginjal. Apa yang harus kita lakukan supaya segera terbebas dari batu ginjal, sehingga ginjal kita selamat, tidak terjadi gagal ginjal. Saya akhiri. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam sehat.